Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antaranya bahwa rangkaian kegiatan Idul Adha yang pertama, pelaksanaan sholat Idul Adha, dan yang kedua adalah pemotongan atau penyembelihan hewan kurban. Adapun untuk sholat Idul Adha, kiranya para jamaah atau hadirin setelah hadir dapat mengisi saf-saf yang masih kosong. Silakan diisi dan diluruskan. Dan bagi para warga, para jamaah yang masih ada dalam perjalanan, mohon kiranya agar dipercepat karena sebentar lagi sholat Idul Adha akan dimulai. Sholat Idul Adha seperti biasa dilaksanakan 2 rakaat, yang rakaat pertama diawali dengan 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Untuk khatib yang bertugas pada pagi hari ini, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita, Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Awang Ridwan LCMA, dan untuk memimpin sholat Idul Adha nanti insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Abdul Razak SQ. Selanjutnya setelah pembukaan ini akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua DKM Masjid At-Taubah Bapak Ustadz Ubaidillah Khalif. Kemudian langsung dilanjut dengan sholat dan khutbah Idul Adha. Setelah sholat Id nanti, bagi para jamaah atau warga yang kiranya sudah mendaftarkan hewan kurban di Masjid At-Taubah, silakan nanti insya Allah akan dimulai sekitar pukul 9 kurang ya. Kita akan mempersiapkan terlebih dahulu ya, sekitar jam 8, jam setengah 9. Silakan bagi para jamaah dan warga yang sudah mendaftar dapat menyaksikan pemotongan atau penyembelihan hewan kurbannya. Baik, untuk menyingkat waktu, selanjutnya langsung kami serahkan acara berikutnya, sambutan dari Ketua DKM Masjid At-Taubah Bapak Ustadz Ubaidillah Khalif. Kemudian langsung dilanjutkan nanti dengan sholat Id dan khutbah Idul Adha. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buqratahil azimi wasila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, warga Villa Pamulang dan sekitarnya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita pada hari pagi yang cerah ini, pada hari agung dan mulia ini, pada hari besar yang dibanggakan dan dipuja oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in, oleh para ulama dan seluruh umat Islam, bahkan diagungkan oleh seluruh malaikat di langitnya Allah. Hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban sunnah kita, melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, untuk seluruh umatnya. Dan insya Allah kita semua yang berkumpul di tempat ini bersama keluarga dan keturunan kita adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Atas nama Yayasan At-Taubah, atas nama Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah, atas nama Lazis At-Taubah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami pengurus Masjid At-Taubah untuk menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, Masjid At-Taubah mengumpulkan hewan kurban berupa 17 ekor sapi dan 52 ekor kambing atau domba. Dan insya Allah amanah yang dititipkan kepada kami akan kami selenggarakan, kami sembelih, kami distribusikan kepada para mustahik sebagaimana aturan syariat Islam. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Doakan insya Allah kami dapat melaksanakan amanah yang bapak-bapak ibu-ibu berikan kepada kami dengan baik dan sekali lagi sesuai dengan aturan syariat Islam. Itu saja yang kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'aza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، وبعد التحية،
Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Biqaulihi ta'ala yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fasalli li rabbika wanhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin hadirat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita membahanakan di dalam hati sanubari yang paling dalam untuk kita syiarkan dalam bentuk aplikasi iman dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah tetapkan kepada kita, telah Allah sediakan kepada kita, telah Allah berikan kepada kita, bahkan telah Allah nanti akan tambahkan lagi kepada kita. Semata-mata Allah menginginkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, sebagaimana cita-cita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku nanti tidak bangga dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang pandai bersyukur. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kehambaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah terbaring menghadap Allah 1400 tahun lebih, tetapi mukjizat yang Allah berikan kepada beliau untuk menjawab salawat salam kita hingga hari kiamat Allah akan berikan, sehingga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan senantiasa bersalawat kepada beliau, maka insyaallah kita akan mendapatkan kesempatan syafaatul uzma di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah fillah rahimakumullah, beberapa hari sebelum hari ini kita sudah disunnahkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa 9 hari dari awal Zulhijjah hingga tanggal 9 Zulhijjah. Begitu juga jamaah haji yang Allah Subhanahu wa taala panggil tahun ini telah melaksanakan ibadah haji, mengambil wukuf di Arafah. Doa mereka di Arafah hingga ke Rafah di Palestina. Kita mengangkat doa di sini, insya Allah akan sampai kepada saudara-saudara kita dimanapun berada. Ini akan menjadi satu ketauladanan yang Allah Subhanahu wa taala patrikan ke dalam hati sanubari yang paling dalam di setiap hamba-hamba Allah yang memiliki kepedulian, sehingga dengan gema takbir di Idul Adha ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, izzah, semangat bersatu mendunia. Gema takbir yang kita laksanakan semenjak hari kemarin hingga hari ini, bahkan sampai hari tasyrik nanti, terus kita gemakan sebagai bentuk syiar min sya'airillahi lakum fiha khair, supaya kita betul-betul membahanakan, mensyiarkan takbir tadi semata-mata untuk menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat Quran dinyatakan wabasyiril muhsinin, beritahukanlah kabar gembirakan kepada mereka orang-orang yang senantiasa bertakbir kepada Allah, termasuk orang-orang yang muhsinin.
Ma'asyiral muslimin jamaah fil rahimakumullah, ibadah kurban tentunya tidak serta-merta begitu saja berlalu saja dan kita saksikan bersama dari tahun ke tahun, tetapi ada fenomena yang betul-betul harus kita ambil. Aktor utama adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dikisahkan dalam kitab Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali. Beliau mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dinyatakan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Beliau setiap haji betul-betul menginginkan keridhaan Allah, menyembelih hewan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, 200 ekor sapi. Begitu banyaknya. Di zaman itu tidak ada yang sanggup untuk melaksanakan kurban sebanyak itu. Karenanya pada saat ketika beliau ditanya, wahai Ibrahim, betapa banyak kurban yang telah kau persembahkan, Nabi Ibrahim menyatakan, jangankan kurban ini 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, 200 ekor unta, anak kesayanganku, bila Allah memintanya maka akan aku serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menilai ini sebuah bentuk nazar Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Falamma balagha sa'yahu ma'ahu sa'i, ketika Nabi Ismail alaihissalam dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau Siti Hajar dari Palestina hingga ke biwadin inda rizar'in mubarakah di Makkah Al-Mukarramah. Beliau meninggalkan 2 orang tersayang, Siti Hajar dan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. 82 tahun beliau menginginkan putra. Ketika diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diuji untuk dipisahkan. Ini merupakan satu pertentangan batin di hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapa tidak, kita semua memiliki hati, tetapi hati kita masih terbelenggu dengan dunia. Nabi Allah Ibrahim adalah uswah hasanah yang terus akhirnya dibahanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mencontohnya. Maka ini bagian dari manasikul haji, manasik sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita betul-betul menginginkan kesucian hati, kebersihan jiwa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di saat ketika bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk menyembelih putranya sebagai bentuk nazar. Wal yufu nuzurahum, tunaikan nazarmu. Luar biasa Nabi Allah Ibrahim dengan berat hati, tetapi dengan kesungguhan dan cintanya kepada Allah melebihi dari segalanya, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendatangi Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi Ismail kurang lebih usia 7 tahun. Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam, ya bunay, inni ara fil manam anni azbahuka ma fanzur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Putra saleh, putra yang saleh, yang disemai dengan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjawab dengan tegas dan penuh dengan keyakinan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah tadi, insyaallah kau akan mendapati aku bersama orang-orang yang sabar. Luar biasa. Nabi Ibrahim sebenarnya berkecil hati, khawatir
Nabi Allah Ismail menolak. Tetapi semua itu tidak terbukti kekhawatirannya, bahkan menjadi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua bentuk kepasrahan beliau dan menunaikan nazarnya. Akhirnya dibawalah Nabi Allah Ismail ke Gunung Kubesh, tetapi tidak diberitahukan kepada ibunya Siti Hajar, dan kemudian dihunus pisau. Tetapi dalam perjalanan Siti Hajar digoda oleh iblis laknatullah alaih agar melarang putranya dibawa oleh ayahnya, karena maksud dan tujuannya adalah untuk disembelih. Siti Hajar betul-betul memiliki keimanan yang utuh sebagai seorang istri, membela semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suaminya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dengan penuh keyakinan, nyahlah kau iblis, dilempar dengan 7 batu. Jangankan putraku, jika sekiranya Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih aku, untuk menggantikan Nabi Allah Ismail, aku siap untuk menyerahkannya. Luar biasa. Ini uswah hasanah dari usrah sa'idah yang Allah tampilkan ke pentas bumi ini, agar kita bisa ambil manasiknya. Kemudian dipanggil lagi, diuji lagi, dicoba lagi oleh iblis laknatullah alaih kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan bahwa diinformasikan bahwa Nabi Ismail adalah seorang anak yang betul-betul baik, rupawan, tampan, cerdas. Jika kau sembelih maka keturunanmu akan punah. Nabi Allah Ibrahim dengan penuh keyakinan mengambil batu, dilempar kembali. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam. Betul-betul 3 hamba Allah yang betul-betul mengimani Allah dengan bentuk ketakwaan dan kepasrahan kepadanya. Makanya dalam surat Fusilat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, falahu aslimu, hanya kepada Allah lah kalian berserah diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah fillah rahimakumullah. Kronologis kisah peristiwa tragedi yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah atas perintah Allah ternyata tidak terbukti bahwa Nabi Allah Ismail tersembelih. Karena pada saat ketika disembelih, setelah melaksanakan ikhtiar, Nabi Allah Ismail diikat tangan dan kakinya, kemudian dilepaskan bajunya supaya tidak berdarah menempel ke bajunya, dan dihunus pisau yang tajam, kemudian disembelih ke leher Nabi Ismail. Ketika ditekan ternyata terbalik pisaunya, dikisahkan dalam kitab Mishkatul Anwar, terbalik sehingga tidak mempan untuk menyembelih leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian dilihat, dipukulkan ke batu, batu pun pecah. Pisau yang sangat tajam tidak mampu menyembelih hamba Allah. Ternyata Nabi Allah Ismail alaihissalam memohon kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau lepaskan tali temali di kaki dan tanganku, tapi engkau tutup wajahku, serta kau tungkapkan aku ke tanah supaya aku tidak melihat dan engkau pun tidak melihat wajahku. Sekali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan untuk yang kedua kalinya. Ketika hendak disembelih, pisau pun terbalik kembali, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada pisau, wahai pisau, aku melaksanakan perintah Allah, bagaimana kau tega untuk melanggar, melarang perintah Allah ini? Kemudian pisau dengan qadarullah berucap kepada Nabi Allah Ibrahim, aku tidak diperkenankan untuk menyembelih hamba yang saleh. Ketika itu alam malakut terbuka dan para malaikat menyaksikan betapa kejadian itu Allah tampilkan kepada para malaikat. Wahai malaikatku, saksikan keluarga yang betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya aku pantas menunjuk Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai Khalili, sebagai kekasihku,
karena semuanya diberikan untukku, hatta itu anak kesayangannya. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kibas menggantikan Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dijawab kembali oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian disembelihlah kibas yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ini rentetan hikmah yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban. Kurban bukan hanya kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Wa likulli ummatin man ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berkurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ketika berkurban, sudahkah kita? Jangankan kita untuk mengorbankan putra kesayangan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari itu, karena Allah tahu kita tidak akan sanggup untuk mengorbankan putra putri kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah sosok contoh hamba Allah yang sangat patuh dan tangguh untuk menerima perintah ini. Kita tidak perlu untuk menyembelih anak kita, tetapi kita diminta dengan manasik ini, syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih hewan kurban. Man kana lahu sa'ah, kalau sekiranya kita memiliki kelebihan harta, falam yudahi, tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hamba pilihan. Jangankan untuk hewan kurban yang kita sediakan, setiap bulan Allah meminta kepada kita untuk zakatul mal 2,5%. Kita berat hati, kita menginginkan kesucian jiwa, ketenangan hati, betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika Allah meminta, tidak seperti apa yang Allah harapkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apa yang kita berikan seharusnya barang-barang atau apapun yang kita cintai untuk kita infakkan, bukan barang-barang bekas. Karena ini adalah rentetan dari relung hati sanubari yang paling dalam dari bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban, tetapi atas dasar takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging dan darah hewan kurban kita, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa mengambil ibrah dari para nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelumnya, dan tentunya kita berharap kepada Allah dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina
وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وأصحابه وعلى آله وأزواجه وذريته وأمته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله حاضرين وحاضرات، عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويأمرنا بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلهم الحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. Ya Rabb, di pagi hari ini ya Allah kami bermunajat melaksanakan sholat Idul Adha ini ya Rabb semata-mata untuk menggapai ridha-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami semangat udhiyah di hati kami ya Allah, agar kami bisa menyempatkan diri menunaikan kurban demi keridhaan-Mu ya Rabb di hari nahar ini ya Allah sampai hari tasyrik nanti. Berikan kami kemampuan ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni semua dosa-dosa keluarga kami, ampuni semua dosa kedua orang tua kami ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa dari anak-anak kami ya Allah, dan berikanlah pengampunan dari sisi-Mu ya Allah kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan limpahkan pertolongan kepada kami ya Allah. Bagaimana juga Engkau berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina dan seluruhnya yang ada di muka bumi ini ya Rabb. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين ويا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Selamat hari Idul Adha minal aidin wal faizin kullu sana wa antum bi khair. Minal aidin wal faizin kullu sana wa antum bi khair. Minal aidin wal faizin kullu sana wa antum bi khair. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.